Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Perikop ayat yang kita baca adalah berjudul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja kita sedang memiliki kerinduan dan memiliki satu komitmen untuk kita jemaat Tuhan, setiap satu jemaat Tuhan boleh membawa satu jiwa ya dalam 1 tahun. Saudaraku, kita memiliki kerinduan, ada pelipat gandaan atas gerejanya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat cara hidup jemaat yang pertama, yang mula-mula bisa menjadi satu acuan bagi kita untuk kita melihat ada satu pertumbuhan ya secara kuantitas dan secara kualitas. Dan mari kita lihat, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh jemaat yang pertama, jemaat mula-mula, dan kita bisa teladani untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudaraku. Jadi yang pertama ini kita boleh belajar, setiap kita tekun dalam belajar akan firman Tuhan. Kita bertekun untuk mendengarkan penyampaian-penyampaian firman Tuhan oleh para pemimpin kita. Kita diperlengkapi, kita dikuatkan, kita ditegur melalui kebenaran firman Tuhan. Kita diperbaharui waktu demi waktu melalui firman yang kita dengar ya dari para pemimpin kita yang setiap hari menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Biarlah jemaat Tuhan kita semua bertekun dalam pengajaran ini. Juga kita bertekun dalam kita menggali kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Dalam waktu teduh kita, waktu kita secara khusus yang kita siapkan untuk kita mengalami jamahannya, kita boleh ada di dalam hadiratnya. Secara pribadi kita mengalami dan merasakan kasihnya, ya, hadiratnya, sehingga kita mengalami sesuatu.
Sesuatu pasti terjadi ketika kita ada di dalam hadirat-Nya. Kita menanti-nantikan firman-Nya setiap hari. Dan firman itu yang menuntun kita dalam melangkah hari lepas hari. Kita memulai hari dengan kita mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menuntun langkah kehidupan kita pada hari itu. Sehingga perjalanan kita itu kita bertindak hati-hati. Sehingga dan kemudian berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Karena ada tuntunan ilahi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, jemaat Tuhan bertekun dalam persekutuan. Ya, jangan sampai kita lupa dan meninggalkan persekutuan kita dengan sesama anak-anak Tuhan, karena melalui bersekutu kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan. Ya, ketika kita lemah, ketika kita kemudian datang bersekutu bersama-sama, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan melalui kehadiran, keberadaan, kesaksian saudara-saudari kita di dalam persekutuan itu. Ya, saudaraku, dan itu yang dinasihatkan kepada kita untuk kita tekun, bergiat dalam kita saling menasehati, saling berbagi, saling mengingatkan, saling mendorong satu dengan yang lain menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, saudaraku, mereka bertekun di dalam berdoa, saudaraku. Nah, ini yang kita belajar senantiasa setiap hari untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Ya, kita terus kemudian tambahkan dalam diri kita berdoa secara pribadi. Saudaraku, kita terus dibawa, diajar melalui para pemimpin kita untuk kita bertekun di dalam berdoa. Dan mari kita punya kerinduan yang sama untuk kita juga merespon itu dengan, ya, saya mau bertekun di dalam berdoa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, saudaraku, di ayat yang ke-46 dan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudaraku yang keempat, kita bertekun dalam ibadah. Kita bertekun memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, baik secara korporat bersama-sama maupun secara pribadi. Bahwa waktu yang kita miliki, tubuh yang kita punya, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, tubuh kita berikan, persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, saudaraku, dan kemudian yang terakhir, yang kelima, saudaraku, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan di bagian sebelumnya dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Yang kelima, saudaraku, kita rindu untuk mengalami selalu diperbaharui dari waktu ke waktu, sehingga karakter kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Ketika kita rela dan merindukan hidup kita, karakter kita yang semakin diperbaharui, maka orang akan semakin senang dengan kehidupan kita, karena kita berubah dari karakter yang tidak baik atau kurang baik menjadi karakter yang menyenangkan, yang baik. Kalau ada kemarin hal-hal yang kurang dan kemudian kita rela diperbaharui dalam hadiratnya melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita menjadi semakin baik.
dan itu pasti akan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka diberkati dengan kehidupan kita, dengan cara hidup kita, dengan kesaksian hidup kita, sehingga keberadaan kita dan hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Dan oleh karena hidup kita yang diperbaharui dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menarik banyak orang datang kepadanya. Karena ada anak-anak Tuhan yang selalu diperbaharui, ada anak-anak Tuhan yang hidupnya semakin menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesamanya, menyenangkan anggota keluarganya, sehingga dia semakin mudah untuk mengalami pengenalan akan Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk orang lain itu rindu mengalami pengenalan akan Tuhan. Sehingga biarlah kerinduan kita boleh terjadi bahwa setiap kita, setiap jemaat Tuhan boleh membawa satu jiwa dalam 1 tahun ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.